Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan eh, tentang tugas besar simulasi sistem industri menggunakan software ProModel. Nah, nama rekan saya Wening Kirana Larasati Simsu NPM 119 dan saya Diari Kitadiantari NPM 120. Oke, jadi studi kasus yang saya dan teman saya gunakan yaitu sistem antrian proses produksi di PT ABC Private Limited Company, India, merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi serbuk logam yang proses antrian sistem produksinya dapat disimulasikan dengan bantuan software ProModel. Dalam satu hari kerja, perusahaan ini hanya melakukan proses produksi selama 8 jam, yaitu dari pukul 9 pagi hingga 5 sore. Hal yang akan disimulasikan di sini adalah alur atau sistem antrian proses produksi serbuk logam yang terdiri dari beberapa stasiun, mulai dari stasiun inspeksi material hingga final inspection sebanyak 10 kali, dengan asumsi tidak terjadi downtime. Rumusan masalah yang saya gunakan dalam tugas besar ini ialah bagaimana meminimalkan panjang antrian, lama waktu tunggu, dan mengefisiensi waktu perpindahan antar stasiun dengan software ProModel. Nah, yang dimaksud waktu perpindahan antar stasiun itu, jadi kan nanti di simulasi model ini terdapat banyak stasiun, mulai dari stasiun yang sudah dijelaskan sebelumnya itu, mulai dari simulasi ini apa namanya? Stasiun inspeksi material hingga final inspection. Nah, waktu perpindahan antar stasiun itu adalah waktu serbuk logamnya untuk mengantri hingga ke stasiun selanjutnya, dari stasiun satu ke stasiun selanjutnya. Tujuan dan manfaat dari tugas besar ini, yang pertama itu tujuannya yang pertama mengidentifikasi permasalahan ABCPVT Ltd company yang dapat disimulasikan menggunakan software ProModel. Yang kedua, menggunakan software ProModel dalam menyelesaikan permasalahan meminimalkan lama waktu tunggu. Dan yang ketiga, menggunakan software ProModel dalam menyelesaikan permasalahan efisiensi waktu perpindahan. Nah, manfaatnya sendiri, yang pertama, dapat memahami penggunaan software ProModel. Yang kedua, dapat memahami tentang sistem, model, dan simulasi. Serta yang terakhir dapat menganalisis suatu pemodelan simulasi antrian proses produksi menggunakan software ProModel. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan dari hasil perhitungan hasil simulasi yang udah kita lakuin di ProModel. Nah, kayak gini. Oke, kita besarin dulu. Nah, pembahasan di sini kita kan udah memperoleh kan. Karena kita di simulasi itu memasukkan 10 kali replikasi, kita dapat data nih 10 kali replikasi di sini, 10 kali waktu yang ada di sini. Terus abis itu kita tuh harus tahu dulu berapa replikasi yang dibutuhkan untuk mengetahui perbandingan output real system dan ProModel ini. Nah, itu kita melakukan perhitungan ini. Jadi gini, di perhitungan yang telah dilakukan diperoleh minimal replikasi 3 replikasi seperti yang ada di kolom yang ini. Kita hitung dulu half width-nya berapa, nanti ketemu seperti ini. Nah, S di sini yang dimaksud itu adalah standar deviasi, karena itu dimasukin 2,605381. Terus dibagi sama jumlah replikasinya yaitu 10 seperti ini dan diperoleh hasil 1,8620. Habis itu dia tuh dimasukin nih di sini. Di rumus yang setelah itu yaitu beta sebenarnya half width. Jadi kita ketemunya itu 2,7425. Bisa dibulatkan jadi 3. Jadi kita cuman memerlukan 3 kali data replikasi doang untuk pengujian validasi dengan metode Wells Confidence Interval. Nah, terus kita peroleh kan seperti ini. Ini adalah pertama ada real system. Real system itu waktu yang kita perkirakan, waktu yang kita inginkan untuk proses produksi yang ada di sini. Tapi ternyata waktu disimulasikan di ProModel itu malah lebih dikit gitu loh waktu yang diperlukan. Jadi 218, 222, dan 215 itu waktu yang kita inginkan. Dan ternyata di ProModel replikasi pertama itu hanya memerlukan waktu 52,74, replikasi 2 adalah 52,68, dan replikasi 3 adalah 53,0. Dan diperoleh rata-rata dari 3 data real system ini diperoleh 218,3333, sedangkan ProModelnya 52,80667. Standar deviasi tetap dihitung, terus variansinya juga dihitung, hasilnya seperti ini.
Nah, varian sendiri itu juga dipengaruhi oleh itu perbedaan angka dari replikasi pertama sama replikasi keduanya. Semakin jauh angkanya, jadi semakin besar nilai variansnya kayak gitu. Terus kita hitung, diperoleh confidence intervalnya itu sebesar 156,7333. Tapi jadi mu1 kurang mu2 lebih besar daripada batas bawah itu adalah 156,77333 dan kurang dari batas atasnya adalah 174,27993 seperti itu. Terus setelah kita hasil perhitungan ya, kita juga pakai itu juga menghitung Hall-Fichte-nya juga, habis itu ditambah dan dikurang juga. Seperti itu. Habis itu analisis dari bentuk ini adalah kita tuh dapat disimpulkan bahwa H0 itu diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 kurang mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak ada perbedaan dan signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Seperti itu. Nah, ini tuh hasil waktu kita simulasi di software promodel. Yang pertama tuh kita stationnya itu adalah inspeksi material. Kedua ada pemadatan serbuk logam. Karena kita ini adalah hasil produksinya itu adalah serbuk logam ya. Terus yang kedua pemanasan serbuk logam. Terus operasi pengukuran. Terus yang kelima adalah pemeriksaan partikel magnetik. Terus yang keenam adalah heat treatment atau kita tuh memanaskan si serbuk logam itu. Terus ada hard machining, sama yang terakhir adalah final inspection, yaitu inspeksi terakhir apakah hasil produk dari proses produksi ini tuh layak untuk diperjualbelikan atau tidak, seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari software promodelnya. Yang kita pakai di sini adalah average time in MoveLogic yang ini. Lanjut, habis itu analisis output. Nah, kita analisisnya tuh dapatnya seperti ini. Ini dari analisis output yang average time MoveLogic ini analisisnya. Adapun jadi simulasi antrian proses produksi pada ABC Private Limited Company yang didapatkan dari hasil average time in MoveLogic dapat ketahui replication ended muncul, yaitu replikasi pertama itu butuh waktunya 52,74, kedua replikasi keduanya 52,68 dan replikasi ketiganya butuh waktu 53 doang. Terus replikasi keempat 52,63, replikasi kelima adalah 53,26, keenam adalah 52,37, replikasi ketujuh adalah 52,53, replikasi ke-8 selama 59,47, replikasi ke-9 selama 58,16 dan replikasi yang terakhir ended replication-nya yaitu 52,47. Nah, kesimpulan kita ambil adalah selain kita di sini memberitahukan tentang berapa waktu yang dibutuhkan untuk replication 1 sampai replication 10, kita tuh dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian di ABC Private Limited Company, layout station system production yang digunakan pada saat ini sudah sangat efektif dan efisien dari segi waktu. Karena yang kita masukkan di dalam promodel itu adalah perhitungan segi waktunya. Sehingga tidak perlu merubah layout station system production lagi. Karena apa? Karena nilai waktu yang kita prediksikan atau yang kita inginkan itu ternyata lebih besar daripada hasil dari simulasi logiknya gitu. Jadi bisa disimpulin kalau ternyata pas udah disimulasikan, waktunya itu lebih dikit ya dari waktu yang kita perkirakan, seperti itu. Jadi karena itu kita nggak perlu ngadain perubahan di layout station sistem produksinya. Sekian dari kami, saya Weningkiran Larsati Sinsu dan rekan saya Ardia Regita pamit undur diri. Thank you. Nah, oke, sekarang kita akan running program memakai software ProModel. Jadi langkah pertama yang dilakukan itu nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Dan kita X aja, lalu kita pilih file new,
Nah, titelnya itu kita sesuaikan dengan nama perusahaan atau studi kasus kita dalam jurnal. Nah, pada kali ini saya akan memakai PT ABC, PT ABC apa nih? PT ABC apa? Private Limited Company. Ya, Private Limited Company. Nah, oke. Lalu distance unitsnya kita pilih meters, kita oke. Untuk selanjutnya kita memilih modelnya itu dengan build location. Nah, itu kita sesuaikan juga dengan alur studi kasus kita. Pada kali ini yang pertama itu saya memakai ini lambang inspektor untuk inspeksi material. Kita gedein aja. Oke, kita centangnya diilangin. Lalu kita kasih nama ini dengan inspeksi material. Oke, lalu kita centang lagi. Itu selanjutnya adalah pemadatan serbuk logam. Logo yang cocok tuh menurut saya ini. Oke, kita uncentang lagi. Kita tulis dengan pemadatan serbuk logam. Oke, lalu kita centang lagi. Ini kita sesuaikan ukurannya biar kata-katanya itu nggak terpotong. Oke, selanjutnya itu ada pemanasan serbuk logam. Kita pakai mesin yang ini. Kita pilih uncentang. Pemanasan serbuk logam. Oke, kita centang lagi. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, oke, setelah pemanasan serbuk logam itu kita memilih operasi pengukuran. Caranya itu sama. Pilih yang ini, diuncentang. Operasi pengukuran. Kalau udah kita pilih new lagi. Lalu kita pilih yang pemeriksaan partikel magnetik yang ini. Oke, lalu kita uncentang. Pemeriksaan partikel magnetik. Kita pencet new. Oke. Lalu kita pencet new untuk yang heat treatment. Kita pilih yang ini. Pilih yang ini lagi, yaitu heat treatment. Kita pilih new lagi. Selanjutnya adalah hard machining. Kita pilih yang ini. Hard machining. Oke. Kita pencet new. Untuk gambar yang terakhir yaitu final inspection. Saya sepertinya akan memilih gambar yang gimana ya? Ini. Oke. Dan yang ini terakhir itu kita pilih adalah final inspection atau inspeksi terakhir. Oke. Nah, oke, setelah itu kita pilih build, lalu entities, sel milih ini raw material, ininya samain aja, ininya time series. Nah, raw material ini kita ganti namanya sesuai dengan studi kasus kita. Kalau saya itu raw materialnya adalah serbuk. Oke, selanjutnya setelah kita memilih model-modelnya ini, kita pilih
build, lalu entities, kita pilih, terserah ini sesuaikan dengan studi kasus. Nah, tapi kalau saya pilihnya raw material, ini tadi sudah saya klik ya, jadi ini di delete aja. Nah, ini saya tulis dengan serbuk logam. Logam. Nah, speed atau ini speed, stats dan lain-lainnya itu nggak usah dirubah, samain aja. Lalu selanjutnya kita selanjutnya pilih build, lalu arrivals, entity-nya serbuk logam, location-nya adalah inspeksi material, 1, terus first time-nya nggak usah diisi, lalu PNF, lalu frekuensinya 1. Nah, selanjutnya kita enter aja, terus ininya juga sama. Entity ada serbuk logam, location pemadatan, ininya 1, ininya INF, ininya 1. Kita klik serbuk logam, location-nya ada pemanasan serbuk logam, ininya 1, occurrences-nya INF, frekuensi 1. Bakal sama sampai langkah terakhir. Oke. Nah, oke. Selanjutnya, yang selanjutnya kita masuk ke build, terus kita masuk ke processing. Nah, di sini entity yang dimasukin serbuk logam kita oke. Terus location yang pertama adalah station yang pertama, yaitu inspeksi material, kita oke. Outputnya sama, serbuk logam. Destination-nya adalah station yang kedua, yaitu pemadatan serbuk logam, kita oke. Habis itu kita move logic. Nah, ini kita butuh bantuan pakai start fit. Nah, ini yang dimasukin di start fit adalah ini, guys. Ini angka-angka ini. Oke. Yaitu angkanya adalah 15, 13, 14, 13, 15, 14, 13, 14, 15. Oke. Habis itu kita auto fit, discrete distribution kita oke. Habis itu kita export. Habis itu kita pilih yang pro model. Oke. Habis itu kita buka nih yang di sini move logic, pilih tanda yang build, terus move for, terus ctrl-v, baru nih kita paste. Nah, oke. Kalau udah gini, ini udah sih, terus kita enter. Sama prosesnya, kita pilih serbuk logam, location-nya itu yang kedua, yaitu pemadatan serbuk logam. Kita oke. Habis itu outputnya pilih serbuk logam, kita oke. Destination-nya adalah yang ketiga, pemanasan serbuk logam, kita oke. Habis itu move logic-nya udah sama kayak gini, terus start fit-nya kita masukin angkanya. Angkanya yaitu 10, 11, 9, 11, 10, 9, 11, 10, 11, 10, dah. Habis itu kita auto fit. Oke, discrete distribution jangan lupa kita oke. Habis itu kita export. Nah, ini pilih yang pro model. Terus kita oke deh. Habis itu ini pilih yang build. Lanjut, move for udah, terus ctrl-v. Kita paste di sini. Nah, kalau udah sih ya udah. Enter. Sama sih guys caranya. Serbuk logam oke, location ada location yang ketiga.
Habis itu outputnya juga serbuk logam. Destinationnya adalah yang keempat, operasi pengukuran, terus kita oke. Sama move logic, terus kita masukin pakai start fit. Nah, angkanya adalah ngomong ya 50, 52, 52, 52, 49, 49, 49, 49, 50, 51, 50, 51, 51, 50, 50, 49, 50, dan yang terakhir ada 49. Terus enter, auto fit lagi, terus discrete distribution kita oke. Itu export kita pilih, jangan lupa pilih pro model, terus kita oke. Itu kita masuk ke sini, move logic yang build, udah move for, ctrl-v, paste. Nah, udah deh. Kita enter deh di sini. Ini bisa di close. Sama lagi. Terus ada yang keempat, operasi pengukuran. Output serbuk logam. Destination adalah ini, pemeriksaan partikel magnetik. Terus kita oke. Move logicnya bantuan start fit dimasukin angkanya 40, 40, 39, 3938, 40, 39, 40, 39, 3938, 40, 38, 40, 38, 8, yang terakhir 38. enter. Enter, terus auto fit, terus discrete distribution kita oke. Habis itu export, kita pilih yang pro model, jangan lupa kita oke. Nah, kalau udah masuk ke build, terus udah move for, ctrl-v, habis itu kita paste. Udah selesai. Nah, tetap juga caranya di oke. Habis itu location station yang kelima tuh pemeriksaan partikel magnetik. Kita oke. Terus outputnya sama, serbuk logam. Destinationnya adalah yang selanjutnya, heat treatment. Terus kita oke. Habis itu move logicnya kita masukin pakai start fit. 30, 30, 32, 32, 30, 33, 30, 33, 33, 30, ke 30, 32, 32, ke 32, 32, 33, 30, 33, 30. enter. Terus kita auto fit lagi guys. Terus discrete distribution kita oke. Nah, kalau udah kita export, pilih yang pro model, terus kita oke. Di situ build, terus udah move for, ctrl-v, paste. Nah, kalau gini udah jadi juga. Terus selanjutnya entity lagi. Serbuk logam oke. Locationnya adalah heat treatment. Heat treatment kita oke. Terus outputnya sama. Destinationnya ke hard machining. Terus kita oke. Di situ move logicnya kita pakai start fit. Nah, masukin angkanya 45, 45, 43, 44. 43. Ngomong letah. 43 itu. Langsung ketika jam 43. 43, 43 lagi. 42, 45. 42, 45, 42, 45. 42, 45, 43, 45. 43, 45. Dan yang terakhir adalah entity serbuk logam. Locationnya adalah hard machining. Kita oke. Ini belum yang terakhir guys. Kita oke. Destination, terus kita final inspection, terus kita oke. Terus move logicnya kita pakai bantuan start fit, kita masukin angkanya 23, 23, 25, 25, 25, 23, 24, 23, 24, 24, 23, 25, 24, 23, 25, 24, 25. 25.
enter, terus auto fit, discrete distribution kita oke, export kita pilih yang pro model, terus kita oke. Habis itu kita masuk sini yang build, move for, CTRL-V, paste, oke. Nah, ini adalah location-nya dia yang terakhir. Ini tuh bisa disilang aja. Terus kita itu pilih final inspection. Outputnya sama, serbuk logam, destination-nya masuk deh ke exit. Oke, habis itu move logic, udah kita bantuan start fit. Masukin angkanya. Angka 5, 5, 7, 7, 7, 7, 65, 65, 767, 7, 6, 7, 65. 65. Auto fit, discrete distribution kita oke. Export, kita pilihnya yang pro model, terus kita oke. Habis itu di sini build, move for-nya udah, terus CTRL-V, paste, udah. Oke, kita bisa X-nya ini. Oke, setelah itu adalah kita simulation, option, terus runtime-nya kita pilih 8 jam, replication-nya 10 kali, terus kita oke. Habis itu kita simulation, save and run. Nah, kayak gini, kalau gini udah bisa jalan guys, ini bisa cepetin. Do you want to see the result? Oh okay. Yes. Nah, bentar. Ininya kita pilih all, terus kita oke. Terus kita pilih yang entity activity, kita pakai yang ini, average time in move logic. Sekian run software dari kami. Thank you.